kita selama ini selalu menganggap diet ini sesuatu yang nggak enak. Ya, sesuatu yang nyiksa. Betul. Gitu. Nah, nanti kalau udah nyiksa, mereka bilang, aduh nggak usah dietan, stres. Saya bisa nggak makan nasi. Tapi makan buahnya satu keranjang. Aku masih makan mie. Saya tanya gitu, karena saya tahu dia doyan mie. Iya, ya sama aja saya bilang. Iya kan, tadi saya bilang ini bebannya ke livernya juga berat, itu. Oke, selamat malam Soji Lovers. Gimana kabarnya? Senang ya berjumpa kembali malam hari ini. Kita ada talk show lagi hari ini. Gimana kabarnya? Kalau di Surabaya beberapa hari ini hujan terus ini. Atau kalau di tempat lainnya gimana? Jadi agak sejuk di sini. Oke, malam ini kita akan ya ada talk show lanjutan ya, topiknya tetap tentang terkait dengan kesehatan lah. Ya seperti biasanya kan selalu yang jadi bahan diskusi cukup seru ini adalah diet. Ya setelah kita COVID ini kok saya rasa tentang peduli kesehatan ini cukup menarik ya untuk dibahas ya. Tapi kalau diet sendiri ini kadang kayak ya mungkin banyak orang ngalami, saya pun ngalamin. Apalagi kalau sudah urusannya sama berat badan. Ya pengennya diet tapi berat badan nggak turun-turun. Makan apa bingung. Mungkin kadang makan tertentu, berat badannya kok merasa makan nggak banyak tapi berat badan naik. Sebaliknya makannya banyak tapi kok kadang berat badannya nggak naik. Nah itu mungkin macam-macam hal seperti itu kita alami. Nah tapi topik hari ini kita mungkin fokusnya ke makanan ya. Seperti tema yang kita sudah sebarkan, kita akan bicara tentang hindari cara masak yang bikin gagal diet. Nah, ini menarik ini. Jadi, ya mungkin ada yang bilang, wah saya nggak pinter masak, nggak apa-apa, ikutin aja. Mungkin dari pembicaraan hari ini kita bisa dapat intisarinya, nggak mungkin melulu harus tentang memasaknya, tapi tentang makanannya pun mungkin bisa kita dapat. Dan Soji Lovers, ada ini ya, ikut simak terus ya acara ini, karena nanti kita ada bagi-bagi voucher untuk 5 penanya yang beruntung, masing-masing 500.000. Nah, nanti akan diundi dan akan diumumkan di IG Story kita di esok hari di akun kita. Nah, kalau gitu kita akan bicara narasumber kita. Siapa sih hari ini yang akan kita panggil? Ya, tidak lain tidak bukan dokter kesayangan anak-anak Surabaya kita ini, orang yang ganteng, pinter, dan ya kalau ngomong kita gampang mencernanya. Ya, siapa lagi kalau bukan Dr. Hans Christian. Kalau saya bacakan profilnya ini, beliau adalah dokter, nutritionist, dan juga health consultant. Selain itu, beliau ini juga punya ini loh, catering loh. Jadi namanya Healthy Cook. Jadi kalau untuk pasien-pasien atau ada orang yang concern dengan makanan-makanan dengan ya pola-pola tertentu, ya mungkin bisa coba ke Healthy Cook ini. Beliau juga sebagai finalis Be Our Covers Men's Health tahun 2012, Indonesia Fitness Ambassador tahun 2015-2016, Putra Bugar Indonesia 2015-2016, dan New Element finalis tahun 2019. Ya, sudah terbukti dari fisik badan beliau juga bisa menunjukkan. Oke, dan saya sendiri, William, Direktur Soji Rusi Indonesia. Jadi kita akan bincang-bincang seru lah malam ini. Oke, tidak lama lagi saya undang Dr. Hans untuk bergabung dengan saya. Malam dong. Malam Pak William. Waduh, kebanggaan bisa ketemu lagi nih. It's an honor for me to be here with Soji Rusi ya. Iya, seru soalnya kalau baca komennya, terus ada diskusi-diskusi selanjutnya di akun kita ini kelihatannya jadi topik menarik, Dok. Iya. Tapi sebelum kita mulai, Dok, ya dari Soji Rusi ini mau kasih sedikit hadiah. Waduh, apalagi nih? Nah, ini sebenarnya mana hadiahnya? Ini Dok, Dok. Thank you. Ini luar biasa. Ini isinya boleh saya buka nggak nih? Wah, boleh, Dok. Boleh saya buka ini ya? Iya. Kemarin ini gimana cara buka? Oh ini ya, ada magnet ya. Oh ini nih luar biasa, ada 4 warna nih. Iya, ini kebetulan ada 4 warna nih ya. Iya. Jadi ini bahasa semua nih ceritanya. Iya, Dok. Waduh. Mohon maaf, Dok, meskipun belum berkeluarga tapi enggak apa-apa loh, Dok. Dapat cantik-cantik gini. Tahu ya, ternyata buka kartu di sini Pak William ya. Loh, biar siapa tahu ada jodoh. Ayo gitu. Iya. Thank you. Iya, jadi memang ini produk baru kami, Dok. Ini
sifatnya termos, mungkin beda dengan mug karena ada stoppernya. Oke. Jadi Jadi ini beda dengan yang dikasih saya kapan lalu ya? Iya, kalau ini ada stopper tambahan. Ini ya stoppernya ya. Ya, jadi ini kalau untuk tahan panasnya jauh lebih bagus. Berapa lama kira-kira tahan panasnya? Kalau kita selalu bilang 24 jam itu masih panas. Oke. Ya. Kemarin aja yang tahan. Ini untuk tutup baliknya ini aja, Dok. Ini mungkin banyak yang agak ini. Jadi ini tutup baliknya, ini bukanya. Oke. Jadi ada lidah yang keluar ini tinggal ditekan. Iya. Kalau dingin juga 24 jam ya? Wah, pasti. Oke. Karena saya juga suka minum dingin Ya. biasanya. Jadi kalau mungkin yang bisa butuh minum kopi panas, nah bisa jadi Nice color. Ini warnanya pastel gitu ya. betul, Dok. Ya. Ini kebetulan warna baru dan cukup menarik. Thank you. Ini sudah di launching juga? Baru launching, Dok, Produknya? di Blibli, Dok. Oh, beli. Iya, jadi di Blibli untuk periode tanggal 15 ini sampai tanggal 21. Nah, silakan check out di Blibli kalau ada yang tertarik. Thank you. Warnanya cakep-cakep ini, Dok. Boleh saya keep dulu ya nih. Iya, boleh, Dok. Terima kasih atas hadiahnya. Tumblernya 4 dikasih, saya bingung buat apa aja nanti itu. Mungkin hari Senin, Selasa ganti-ganti gitu. boleh, Dok. Oh, bisa. Atau mingguan, boleh. Bisa. Oke, Dok. Malam ini kan kita mau lanjut ngomong ya, Dok, ya, tentang diet ini. Diet kan selalu jadi bahan seru ya, Dok, ya. Ya. Bahwa orang ini ada yang kalau bilang, saya ini sudah enggak makan nasi, sudah enggak makan gula, minum gula, tapi kok masih nggak bisa turun berat badan. Ada yang begitu. Atau ada yang merasa saya ini pokoknya sudah jaga makanan, tapi kadang ya mungkin ini ya perlu diperdalam lagi, Dok, ya. Karena kadang kan kalau saya pernah tahu konotasi diet sendiri ini kan juga sebetulnya bahasa yang mungkin kalau di lapangan juga rancu, Dok. Karena sebetulnya ada yang ngomong diet karbo, ada yang diet lemak, ada diet protein, macam-macam ya, Dok, ya. Nah, jadi ini mungkin selalu jadi bahan apa ya? Mungkin diskusi, mungkin juga bikin stres juga, ya kan. Nah, kita malam ini kan mau bicara tentang hindari cara masak yang bikin gagal diet ya, Dok. Nah, mungkin dari dokter sendiri istilahnya bisa kasih pencerahan nggak sih? Makanan-makanan. Kalau kemarin dulu kan kita bicara karbo, baik, buruk, ya kan? Nah, sekarang mungkin dari di luar urusan karbo ini, mungkin kita bisa Dok? Explore lagi tentang hal-hal yang terkait diet ini bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai diet, tadi seperti Pak William sampaikan ya, diet ini kita perlu pahami dulu artinya apa, gitu. Karena kalau kita nggak paham artinya diet, kita selama ini selalu menganggap diet ini sesuatu yang nggak enak. Ya, sesuatu yang nyiksa. Betul. Gitu. Nah, nanti kalau udah nyiksa, mereka bilang, aduh nggak usah dietan, stres. Gitu. Kalau stres ya makan apa aja. Nah, hidup sekali aja kok susah banget ngatur-ngatur gitu. Nah, jadi supaya kita bisa paham mengenai arti diet itu sendiri, kita mesti kembali lagi ke basicnya. Gitu. Nah, diet itu kan sebetulnya artinya makan. Artinya kalau saya lagi diet, saya lagi makan. Itu. Nah, kalau selama ini orang berpikir, diet ini jaga makan atau gimana, kan banyak sekali sekarang juga jokesnya katanya kalau jaga makan dijaga biar nggak diambil sama orang lain. Dijaga dulu kan ya? Iya, dijaga makanya gitu kan. Sekarang kan jokesnya kan gitu ya. Which is itu sebetulnya juga tidak sepenuhnya salah. Ya. Karena ya itu tadi, kembali lagi yang namanya kita menjaga pola makan itu adalah apa? Kita ya menjaga dari apa? Menjaga dari hal-hal yang kurang baik. Gitu. Saya tuh banyak ya, karena range usia pasien saya itu juga luas ya, Pak William. Mulai dari usia 20-an, itu yang paling banyak, kemudian sampai usianya itu tadi yang hari ini, itu 60-an gitu pasien saya. Iya, usianya udah 60 something gitu ya. Nah, which is gini, memang tiap generasi itu berbeda. Struggle-nya itu berbeda. Oh, benar gitu. Itu. Nah, jadi saya tuh akhirnya bisa relate dengan banyak usia. Itu. Untuk anak-anak yang usia 20-an, mereka nggak sulit, Pak William, untuk hindarin nasi, gitu nggak sulit. Gitu. Karena mereka udah punya apa ya? Mindset sendiri. Bukan mindset, kebiasaan. Kebiasaan. Gitu.
Jadi kebiasaan dengan mungkin kalau mereka makannya Korean gitu ya, dengan generasi nggak harus melulu Indonesian style. Iya, betul. Okay, betul. okay. Nah, struggle-nya di usia era-era yang generasi Y itu beda-beda lagi. Yang generasi Z beda lagi. Gitu. Nah, jadi ini ya saya bisa relate ke banyak usia gitu ya, tergantung saya bicaranya dengan pasien yang usia berapa. Nah, kembali lagi apapun usianya, berapapun usianya, diet ini selalu menjadi problem ketika kita tidak tahu bagaimana cara mengolah makanan. Gitu. Nah, karena dalam arti apapun kita mau bilang genre-nya mau Japanese, Western, Mexican, Spanish, ya Indonesian, itu sebetulnya kan bagaimanapun ujungnya adalah aplikasinya gimana. Gitu. Basically cara masaknya. Basicnya gimana? Bagaimana makanan ini dimasaknya. Betul. Jadi supaya resolusinya itu nggak tiap tahun berulang-ulang nih. Ya karena kita kan memasuki bulan Januari, di mana Januari ini very relate ya, very relate selalu dalam arti resolusi diet ini jadi salah satu dari big five gitu biasanya. Betul. Itu. Mungkin number one itu mungkin. tiap tahun keep repeating ya gitu dan biasanya ya selalu belum berhasil diulang lagi tahun depannya. Masih ada tahun depan katanya. Atau selalu ada hari esok. Gitu. Hari ini makan dulu, diet minggu depan katanya begitu, Dok. Gitu. Menarik Dok. Nah, sekarang kalau kita bicara cara masak ini, Dok. Memang Sojirushi ini kan kita punya beberapa peralatan ya. Dan kita selalu bilang, wah berarti peralatan kita ini mendukung bagaimana hidup sehat, ya kan? Bagaimana supaya pemakai Sojirushi ini bisa bisa menjalani hidupnya dengan mudah. Contohnya kita punya rice cooker, mau masak beras putih, beras merah, beras hitam, itu bisa dihasilkan dengan hasil yang enak. Rata misalnya. Terus mungkin kita punya seperti ini multipan. Kita punya multipan ini tanpa minyak pun bisa. Bahkan kita punya lunch jar yang kalau misalnya untuk bawa bekal, kadang kan kalau pusing beli makanan di luar takut nggak sehat, ya seharusnya bawa bekal sendiri. Bahkan kita punya bread maker kalau mau bikin roti, bikin yang gluten free atau apa. Nah, kalau saya cuma jual alatnya, Dok. Nah, mungkin sekarang dari dokter nih, apa yang bisa dielaborasi nih tentang masakannya ini, Dok? Yang sehat ini apa ini, Dok? Iya, yang sehat itu pertama, kalau kita konsumsi sesuatu itu sesuai kebutuhan, itu yang paling penting. Gitu. Karena memang saya cukup banyak menghadapi pasien-pasien yang sudah punya masalah kesehatan. Karena kebanyakan orang Indonesia itu, bukan cuma orang Indonesia sebetulnya ya, cuma karena saya kebanyakan yang menghadapi di Indonesia ini orang-orang yang sudah punya masalah kesehatan baru datang. Ya, gitu. Tunggu kejadian baru datang. Nah, sekarang kan kita sebetulnya perlu mengaplikasikan itu sedini mungkin, Pak William ya. Kalau kita bisa preventif ya. Betul. Kalau kita bisa mencegah akan lebih baik. Tapi kalau sudah punya masalah, bagaimana caranya supaya kita itu tidak masalahnya lebih parah atau kita punya kualitas hidup yang baik. Betul. Itu. Nah, saya salah satu hal yang selalu saya encourage ke pasien karena saya juga salah satu pekerjaan saya itu adalah membantu pasien itu untuk mengatur pola makan. Nah, biasanya saya akan sarankan gini, seperti tadi yang Pak William sampaikan, belajar untuk mengatur makanan sendiri, meal prep, gitu, meal prep. Karena bagaimanapun ya, Pak William, saya yakin orang kalau jual makanan di luar itu kan concernnya pertama kali adalah enak. Yang kedua adalah murah. Yang ketiga adalah kenyang. Betul, setuju. Itu tiga besarnya. Kalau biasanya dikomplain sama customer. Itu. Nah, jadi kebanyakan orang kompetisinya di luar itu jarang berkompetisi sehatnya. Yang dikompetisikan adalah enak, murah, kenyang. Itu. Nah, kalau kita mengikuti standarnya orang-orang yang makan di luar sulit. Nah, makanya kenapa saya selalu ketika pasien itu sudah punya masalah kesehatan, mereka datang ke saya akan membantu mereka untuk buatkan yang namanya meal plan. Nah, meal plan itu apa? Adalah panduan makanan yang saya berikan ke mereka supaya mereka bisa menyiapkan makanan di rumah. Nah, kemudian mereka bilangnya biasanya kayak gini, "Dok, saya nggak bisa masak, Dok." Gitu. Saya bilang, nggak perlu jadi master chef kok. Nggak perlu jadi master chef. Nggak perlu, gitu. Saya pun juga dalam arti nggak punya background chef. Nggak punya, gitu. Saya bisa masak itu karena apa? Terpaksa. Gitu, karena terpaksa pada waktu zaman-zaman ketika saya memulai itu
sangat berbeda dengan sekarang, Pak William. Sekarang orang mungkin, apalagi setelah COVID ya, itu health awareness-nya meningkat sekali. Dulu ketika saya memulai saya belajar makan sehat di tahun 2008, itu sangat tidak populer. Sangat 2008 saya memulai. Lama banget. Ya, jadi itu sangat tidak populer dalam makanan sehat gitu, apalagi sekarang dengan kita bilang gluten free ya dan lain-lain. Waduh, itu zaman-zaman itu saya jadi harus masak sendiri gitu. Belum mengenal yang seperti ini, Pak William. Nah, jadi sekarang dengan adanya kenapa saya juga selalu senang ya diundang Soji Rusi ya. Karena saya melihat Soji Rusi ini punya visinya juga sangat mulia. Ya, jadi bukan cuma dalam arti kita berbicara soal jual alatnya, ya tapi juga memperhatikan kesehatan juga, gitu. Bagaimana kita bisa achieve the health, gitu ya, itu dengan cara-cara yang aplikatif, betul, gitu. Dengan cara-cara yang aplikatif, jadi bukan cuma sekedar teori, ya, bukan cuma sekedar dalam arti kita cuma ngomong aja, tapi juga ini loh caranya yang simple, bahkan dipermudah dengan cara-cara alat-alat yang memudahkan kita mendapatkan makanan yang sehat sesuai dengan kita punya kebutuhan. Betul, gitu. Betul. Nah, jadi seperti untuk mereka-mereka yang sudah mau ya, karena kalau nggak mau percuma. Orang itu kan kalau dalam arti tidak mengulurkan tangannya, ya kita nggak akan bisa bantu. Nah, tapi ketika mereka sudah mengulurkan tangannya, mereka ingin dibantu. Nah, salah satunya adalah dengan apa? Mempermudah dengan alat-alat yang bisa digunakan sama mereka. Gitu. Setuju. Nah, cara masak yang paling mudah sebetulnya ya kita nggak perlu pakai alat-alat yang kompleks ya. Alat-alat sekarang kalau kita bilang alat masak itu kan banyak sekali, Pak William. Saya sendiri biasanya kalau di kitchen gitu, kan alat ada yang pan itu, ada yang pan buat ini, ada yang pan buat ini, pan buat ini. Nah, mungkin satu hal yang saya selalu suka juga adalah ini disederhanakan gitu dengan multi-pan ya, Pak William namanya ya, multi-pan gitu. Nah, itu kita bisa mengolah makanan itu sesuai dengan preference kita masing-masing. Gitu. Yang suka makan grill ya bisa di grill. Betul. Yang suka makan kuah-kuah juga bisa, gitu. Yang suka makan steam juga bisa, yang stir fry juga bisa. Nanti mungkin bisa tanyalah ke Soji Rusi, maksudnya dalam arti cara penggunanya seperti apa. Tapi dengan kita memasak sendiri, kita menyiapkan makanan sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, itu akan sangat berdampak pada kesehatan kita. Itu. Oke. Mungkin gini, Dok, kalau dibicarakan soal meal plan, makanan, ya kan? Yang jadi menarik ini kan, ini berapa lama, Dok? Misalnya kita harus ikutin meal plan ini. Ya kan? Ini mungkin pertanyaan yang selalu muncul kan? Menarik. Iya kan? Menarik. Kira-kira apa ya jawabannya? Saya selalu bilang gini, ketika pasien datang sama saya, Pak William, terus mereka bilang sama saya, "Dok, saya minta dibuatkan program diet." Saya akan bilang, "Sorry, lebih baik jangan datang ke saya." Kalau misalnya mau dibuatkan program diet, ya karena saya tidak pernah buat program. Kenapa saya selalu bilang seperti itu? Program itu ada waktu mulai, ada waktu berakhir. Oke. Itu namanya program. Ya, kita bilang apapun ya. Contoh program hamil. Ya, program hamil itu kan 9 bulan. Ya, kalau manusia. Kalau lebih dari 9 bulan mungkin penyu. Ya, jadi saya bilang kalau namanya program itu waktu mulai, ada waktu berakhir. Nah, sedangkan yang saya suggest ke pasien atau ke orang-orang yang ingin mencegah, ingin punya hidup yang lebih sehat, jangan jadikan diet itu sebagai suatu program. Jadikan sebagai suatu habit, lifestyle ya. Iya, habit, kebiasaan. Itu. Nah, kebiasaan itu tidak dilakukan hanya sehari 2 hari. Seumur hidup berarti. Seumur hidup. Sama seperti kita mandi. Sama seperti kita sikat gigi. Itu. Sama seperti kita keramas. Nah, kita akan melakukannya apa? Setiap hari, secara kontinu. Kalaupun kamu sehari tidak mandi, kan nggak apa-apa. Asal besoknya mandi lagi. Kan gitu. Ya. Nah, jadi ini hal yang sangat relate ya. Karena saya tuh sering dapat pertanyaan seperti ini, Pak William. Loh, berarti Dokter Hans ini nggak pernah cheating ya? Bilang gitu. Saya sih nggak merasa perlu cheating ya. Gitu. Karena apa? Karena saya enjoy dengan apa yang saya lakukan. Setiap hari. Oke, kuncinya enjoy dengan yang dilakukan. Betul. Kalau cheating berarti kan nggak enjoy. Betul, gitu. Ya, sama seperti ketika kita punya pasangan, kita cheating berarti kita nggak enjoy dengan pasangan kita. Gitu. Kalau Anda enjoy dengan hubungan Anda, tidak mungkin cheating kan. Gitu. Nah, jadi sama dengan makanya saya selalu bilang with food
ya dengan makanan itu suatu relationship. Gitu. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan makanan, gitu. Nah, caranya gimana punya hubungan yang baik? Ya harus enjoy. Gitu. Nah, salah satunya adalah dengan apa? Cara pengolahan itu penting. Kalau kamu cuma makan sehari itu dengan makanannya yang sama, tiap hari kamu ulang terus, lama-lama kan bosen. Iya. Gitu. Ya, sama dengan kita punya hubungan tiap hari, ya yang diomongin sama terus ya, yang diomongin sama lama-lama jenuh. Gitu. Ketika kita jenuh, kita nggak bisa enjoy. Nah, dengan kita bisa cara mengolah makanan yang simple, tapi bisa dinikmati, itulah yang membuat diet kita bisa sustain. Oke. Itu kuncinya. Setuju. Berarti kuncinya kalau memang mau diet itu bukan program. Betul. Tapi dijalani sebagai kebiasaan. Sebagai kebiasaan. Oke. Sekarang kalau Soji Lovers, jangan lupa ya, kalau ada yang mau tanya-tanya, langsung aja drop pertanyaannya ya, karena nanti seperti saya umumkan tadi di depan, kita akan punya 5 penanya yang beruntung yang akan mendapatkan voucher masing-masing 500.000 ya. Oke, terus kita lanjut lagi, Dok. Yes. Kalau sekarang bicara kembali ke tema kita, Dok. Hindari cara masak yang bikin gagal diet. Emangnya cara masak itu begitu pentingnya, ini apa yang menyebabkan kok ada cara masak yang nggak benar? Ya, gini. Jadi ini seperti pisau bermata dua ya, Pak William. Ada orang yang mungkin terlalu takut, ada orang yang terlalu lost. Oke. Gitu. Yang terlalu takut biasanya seperti pasien-pasien datang, oh mereka makan nggak pakai garam. Iya, mereka makanannya cuma rebus-rebusan gitu. Apakah salah? Sebetulnya nggak salah. Gitu. Cuma yang nggak salah kan belum tentu benar. Setuju. Yang nggak salah belum tentu benar. Betul, iya. 10 tambah 10 bukan 1000 juga benar. Gitu. 100 tambah 100 bukan 1000 juga benar. Gitu, ya. Gitu. Nah, jadi saya bilang seperti ini, kalau kamu seperti itu, akhirnya apa? Kamu nggak bisa enjoy. Kayak saya bilang. Gitu. Stres, Dok, ya? Ya, akhirnya stres. Kalau mereka stres, akhirnya mereka menyalahkan apa? Oh, makan sehat itu nggak enak. Itu. Nah, tapi sebaliknya, ada juga orang-orang yang mungkin mereka karena mereka berpikir, wah yang penting kan makan kan nggak pakai minyak, Dok. Itu. Yang penting makan kan nggak pakai MSG. Itu. Kemudian mereka menggunakan bumbu-bumbu, bahan-bahan yang mereka berpikir kalau itu sehat. Contoh yang paling simpel ya, mereka pakai saus-saus botolan. Oke. Gitu. Mereka pakai saus-saus kemasan, pakai bumbu jadi. Kan sekarang semuanya dimudahkan. Iya. Ya, betul. dengan food teknologi, dengan food industry yang sekarang berkembang begitu pesatnya. Ini kan juga jadi suatu problem. Kemudahan, ya. Kemudahan buat pemakai, tapi juga problem untuk kesehatan. Oke. Nah, makanya jangan heran yang namanya fasilitas kesehatan itu semakin meningkat, tapi kenapa kesehatan kok tidak ikut meningkat? Kesehatannya kok malah berbanding terbalik. Itu dengan banyaknya sekarang penyakit degeneratif, penyakit metabolik dan lain-lain, itu kan karena dalam arti ya karena pola hidup kita juga salah satunya. Ya, kalau bilang kemudahan ini kan mungkin kalau kita bicara zaman dulu mungkin nggak ada itu. Betul. Masak nasi aja nggak pakai rice cookernya Shoji Rushi dulu, nggak punya. Ya, masak nasinya pakai dandang. Iya. Gitu. Nah, jadi mungkin bumbu pun masih ada yang harus metik-metik dulu. Betul. Iya, metik dulu, ngulek dulu gitu. Nah, sekarang semuanya serba jadi. Iya. Nah, ini jadi suatu problem juga Pak William, karena ketika kita itu semuanya nggak mau repot. Nah, kemudian apa cara masaknya mungkin secara dalam arti sama-sama di grill. Gitu. Tapi kemudian penambahan bumbunya, mereka ini yang pakai bumbu jadi, gitu. Kemudian pemakaian minyak-minyaknya juga minyak-minyak yang refine. Itu bukan minyak-minyak yang ini ya, yang baik yang digunakan. Ini juga yang membuat akhirnya orang itu mengolah makanan, mereka berpikir kalau sudah masak sehat. Tapi ternyata yang digunakan juga bukan sesuatu yang baik. Itu. Berarti kalau kita mau pisahkan gini, Dok. Ini cara masaknya sendiri. Dan bahan-bahan yang dipakai ini juga sendiri. Betul. Yang harus benar-benar diperhatikan. Betul sekali. Oke. Betul sekali. Oke. Kalau kita bicara cara masaknya sendiri, Dok. Ya seperti kita ngomong alat kita ini, mampu steam, mampu grill, mampu stir fry, ya kan? Untuk kuah juga bisa. Kalau yang saya dengar biasanya kan gorengan nggak baik. Betul. Ini berarti deep fry, Dok. Deep frying, Jadi yang mana ini, Dok? Nah, sebetulnya cara masak itu banyak banget ya. Sekarang kalau kita bilang ada stew,
ya, ada sous vide gitu dan lain-lain ya, buat yang suka masak biasanya tahu nih metode-metode masak yang unik-unik lah sekarang kalau kita bicara. Sebetulnya saya selalu menyarankan pasien, selalu bilang gini, kamu boleh masak apapun dengan metode masak apapun. Yang penting pertama jangan digoreng. Gitu. Nah, goreng yang saya masuk di sini adalah deep frying. Oke, gitu, deep frying ya. Yang gitu. direndam dicelupkan. Deep frying ya. Nah, betul. Jadi minyak panas, kemudian dimasukkan, dicelupkan, dikeluarkan. Itu namanya deep frying. Kalau stir fry masih oke. Gitu. Stir fry masih oke. Gitu. Ini belum bilang bahan ya. Kita lepaskan dulu bahan ya. Yang kedua adalah pemanasan dengan suhu tinggi. Itu. Nah, karena sekarang cukup populer juga ya Pak William yang namanya orang air fryer itu kan mereka karena nggak boleh makan gorengan, ya udah saya pakai air fryer aja. Nah, tapi air fryer yang suhunya terlalu tinggi, which is kalau based on study itu di atas 160 derajat Celcius, itu bisa memicu suatu senyawa yang namanya acrylamide. Gitu. Ya. Jadi suhu di dalam suhu itu juga penting. Alatnya ini ya. Betul. Nah, suhu ini juga penting. Jadi kalau itu bisa memunculkan acrylamide gitu, itu akan berpotensi untuk karsinogenik juga. Kanker itu. Ya, itu yang kedua ya tadi ya. Kalau saya bilang pertama adalah deep frying, yang kedua adalah pemanasan suhu tinggi, di mana itu yang dikatakan tinggi itu di atas 160. Yang ketiga adalah charcoal grill. Nah, jadi charcoal grill itu makanan bersentuhan langsung dengan api. Nah, itu juga kita sebaiknya dihindari. Gitu, karena itu juga bisa memunculkan potensi juga heterosiklik amin, atau dalam arti dia juga bisa menyebabkan karsinogenik juga. Mungkin secara logika karena api nggak bisa kita kontrol panasnya. Itu makanya kalau kita bakar itu kan sekarang kalau kita ada yang bersentuhan langsung dengan api, ada yang pakai media perantara gitu. Nah, jadi kalau pan grill sebetulnya masih aman. Tapi kalau charcoal grill itu yang sebaiknya kita hindari. Gitu. Jadi 3 hal itu yang biasanya saya akan suggest ke pasien supaya mereka ini metode memasaknya bisa variatif tapi juga masih bisa mendapatkan manfaat kesehatannya. Kalau dibilang begitu Dok, dengan cara masak yang kelihatannya kan ya pokoknya gorengan dihindari, charcoal grill ini dihindari, pemanasan terlalu tinggi dihindari. Yang lain-lainnya ini, apakah beda cara masak ini bisa mempengaruhi nutrisi-nutrisi yang ada di dalam mungkin sayur, daging gini? For sure. Ya, kalau kita mau berbicara lebih jauh lagi ya, berarti konteksnya udah makan sehat nih. Ya, tapi ingin lebih optimal. Nah, sekarang cara-caranya gini. Tidak semua bahan makanan itu bisa kita treat dengan cara yang sama, Pak William. Berarti ini terkait bahan makanannya. Betul. Kalau ini kan terkait bahan makanannya. Contoh gini, kalau saya ambil contoh aplikatifnya ya. Tomat itu kalau tidak kita panaskan, kita akan mendapatkan vitamin C-nya dalam jumlah yang lebih tinggi. Karena vitamin C itu dia sensitif dengan panas. Itu apapun ya. Dalam arti kita bilang tomat, kita bilang any kind of veggies and fruits with vitamin C that contains vitamin C, itu ketika kita panaskan dia akan berkurang degradasi vitamin C-nya. Tapi ketika kita panaskan, tomat itu akan aktif suatu senyawanya yang namanya lycopene. Gitu. Lycopene itu punya banyak sekali manfaat, misalnya untuk mencegah kanker prostat, untuk mencegah kanker payudara. Itu. Nah, itu kandungan lycopene itu justru akan lebih tinggi ketika kita panaskan tomatnya, ketika kita grill. Ketika jadi bersentuhan dengan panas, itu akan meningkat lycopene-nya. Tapi ketika kita makan dalam fresh, seperti kita makan salad, itu vitamin C-nya yang tinggi. Nah, gitu. Jadi artinya tergantung kebutuhan ya. Betul. Kalau butuh vitamin C-nya, mending raw aja. Betul. Tapi kalau untuk keperluan lycopene untuk treatment terapi ini, dan biasanya dipanasin itu. Yes, gitu. Nah, enzim itu juga biasanya dia akan terdegradasi ketika bersentuhan dengan panas. Nah, kalau kita makan raw, salad, kemudian kita makan sashimi. Nah, itu kan enzimnya kan masih tinggi. Tapi kan kalau kita mau sashimi aja kadang beberapa orang kan
apa-apa ini kita Nah, mentah-mentah ini. Ya, itu kan Kalau karena saya sih suka. ini memang yaitu faktor generasi biasanya. Faktor generasi. Biasanya generasi-generasi yang cukup di atas kita. Nah, itu biasanya mereka kan punya concern juga ya, mereka punya kekhawatiran ketika mereka makan yang mentah-mentah, takut salmonella dan lain-lain, E. coli gitu. Nah, padahal semua itu sebetulnya ya tidak selalu benar. Tergantung dari sumbernya, penyimpanannya gitu. Nah, itu kan banyak hal yang mempengaruhi. Oke. Nah, ini Dok, sudah ada yang bertanya ini Ya. Dok. Dari Sonia Chandra. Ya, Sonia Chandra. Dok, benar nggak sih jus buah tidak lebih sehat ketimbang makan buahnya langsung? Nah, ini berarti diolah sama langsung dong. Betul, ya. Jawabannya gini, sekali lagi, kalau kita bilang jus ya, nah ini yang saya perlu klarifikasi dulu. Karena banyak orang yang belum bisa membedakan mana yang jus, mana yang smoothie. Nah, ini ya. Sama-sama gitu. di blender Nah, saya nggak tahu apakah Soji Rusi punya blender juga nih. Dulu ada Dok, sekarang sudah ada. Ya, supaya dalam arti bisa didemokan gitu kalau ada. Nah, karena gini, jus itu artinya kita membuang serat tidak larutnya. Oke. Insoluble fibernya kita sisihkan. Ya. Yang akan disaring ya. Disaring gitu. Jadi ampasnya lah, gampangnya gitu. Ampasnya kita saring, kita cuma dapetin sarinya saja. Itu yang sebutannya jus. Yang betul seperti itu. Nah, kalau kita smoothie itu zaman-zaman dulu kita beli blenderan loh, Pak William. Kalau kita beli buah di blender, dituang langsung di gelas, nah itu sebetulnya smoothie. Kalau jus itu seperti yang sekarang banyak sekali dijual, itu yang didapatkan sebetulnya hanya sarinya saja. Nah, kalau kita benar-benar yang ditanyakan Sonia tadi itu adalah jus seperti slow juicer, cold press juice dan lain-lain, sebetulnya yang kita dapatkan itu hanya serat larutnya atau soluble fiber. Artinya 3 apel itu jadi 1 gelas. Oke. Gitu. Berbeda kalau kita smoothie 1 apel jadi 1 gelas. Itu. Akibatnya apa? Kandungan gulanya pun juga akan ikut meningkat. Dan gula buah itu adalah yang paling tinggi adalah fruktosa. Fruktosa itu dimetabolisme 100% oleh kita punya liver. Kerjanya berat. Itu. Dan karena seratnya itu berkurang jauh, remnya ke gula darah kita juga akan berkurang jauh. Itu makanya itu akan meningkatkan gula darah kita lebih cepat. Gula darah meningkat lebih cepat, insulin meningkat lebih cepat. Kalau kita konsumsinya pola makan kita tidak dijaga, akhirnya menyebabkan apa? Resistensi insulin. Gitu loh. Itu yang lama-lama yang kencing manis harus suntik-suntik insulin. Gitu, ya. Betul sekali. Gitu. Berarti kalau minum jus, ya nggak apa-apa. Tapi ya istilahnya jangan yang dipisah, dan ya kalau bisa satu aja gitu. Smoothies tadi. Sebetulnya yang lebih saya sarankan yang smoothie. Ya? Gitu. Tapi kalau kita bisa konsumsi buahnya, jawabannya tentu akan lebih baik. Gitu. Ya latihan gigit pakai gigi juga. Iya. Dok, Oke. Sonia Chandra lagi tanya ini Dok. Dok, rice cooker yang bisa bikin nasi jadi low karbo itu beneran atau nyata? Nggak sih Dok? Biar gak kemakan iklan. Wah, ini pertanyaannya beneran atau nyata? Beneran atau nyata? Ya. Tidak ada jawaban ini ya, yang selainnya beneran atau nyata ya. Gitu. Itu pertanyaannya seperti orang benar atau tepat. Gitu ya. Gitu ya. Biasanya orang-orang yang tanya gini mencari pembenaran. Mungkin sudah beli rice cooker ini, Dok. Iya, jadi gini, saya sendiri pernah mencoba. Mungkin Pak William yang mungkin lebih kompeten untuk menjawab ini karena Pak William yang bergerak di bidang ini. Saya mungkin share dari apa yang saya tahu aja ya, gini. Karena ini kan berkaitan dengan yang namanya food tech ya, food technology gitu. Intinya gini, sebetulnya nasi untuk masak rice cooker kalau yang dimasak nasi ya, yang perlu kita kontrol itu ada dua. Yang pertama adalah glycemic index-nya, yang kedua adalah glycemic load-nya, beban glikemik. Yang mana yang lebih penting, Dok? Menurut saya adalah glycemic load-nya. Gitu. Load-nya, ya? Karena glycemic load itu perhitungannya adalah mencakup glycemic index. Tapi kalau kita perhatikan glycemic index, itu tidak mencakup glycemic load. Artinya apa? Beban glikemik yang diterima oleh tubuh kita itu lebih penting. Seberapapun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau untuk rice cooker yang low karbo tadi, sebetulnya yang perlu kita tanyakan ketika kita beli, ya jangan cuma dilihat iklannya, tapi yang perlu kita tanyakan adalah
apa yang membuat dia low carbs? Itu yang penting. Itu yang penting. Karena kalau kita bahasa marketing ini kan bisa mana-mana lah, gitu. Nah, yang perlu kita tanyakan itu apa yang membuat rice cooker ini low carbs? Apakah dia mengurangi glycemic index-nya? Gitu. Jadi glycemic index-nya jadi lebih rendah. Ataukah dia mengurangi starch-nya? Itu satpatinya, atau dia mengubah starch-nya. Karena setahu saya, Pak William, biasanya mereka itu mengurangi kadar airnya. Setahu saya ada saringannya. Betul. Jadi dalam arti dia mengurangi, karena mereka berasumsi airnya ini ada kandungan gulanya. Betul. Gitu. Kemudian mereka akan jadi biasanya di rice cooker yang low carbs itu ada tampungan airnya. Gitu. Jadi nasinya itu jadi lebih tidak sepunel. Tidak sepunel beras-beras pada umumnya. Itu. Nah, jadi sekali lagi saya belum bisa menjawab secara pasti ya, dalam arti apakah betul kandungan karbohidratnya berkurang. Tentunya kalau kita mau bicara secara real, ya perlu kita cek. Betul. Itu di lab, apakah betul. Jadi komposisinya kita bandingkan antara nasi yang dimasak dengan rice cooker yang biasa atau yang tidak mengklaim itu low karbo dengan yang low karbo, ini yang berubah apanya? Betul. Gitu. Karena kalau yang berubah itu hanya glycemic index-nya, sebetulnya beban glikemiknya kan juga masih sama. Sama. Betul. Gitu. Tapi kalau memang dia benar-benar bisa mengubah starch-nya menjadi yang dari digestible ke resistant starch, ini kan yang membuat starch-nya ini ditreatment sama seperti fiber. Nah, itu. Nah, kalau seperti itu sebetulnya ada teknik yang namanya retrogradasi. Itu. Jadi tidak perlu kita harus dengan rice cooker, kita simpen di chiller lemari es saja itu sudah bisa berubah. Itu. Dinginapkan semalam itu. Betul. Oke, menarik tuh. Kalau dokter bilang ini, maka kalau yang pernah kita dapatkan dari Sojiru sih, Dok, karena kita juga pernah tanyakan ini kompetitor sudah mulai keluar rice cooker low karbo. Pendapat Sojiru sih gimana? Karena Sojiru sih nggak pernah ini research yang tentang ini, bahkan mau rencana keluar barang yang jenis low karbo. Karena mereka omongnya seperti dokter sama. Gimana? Saya kok nggak yakin ya dengan itu. Waktu itu bilang gitu. Terus terakhir karena mungkin fenomena ini sudah terjadi di beberapa negara, akhirnya mereka itu melakukan research. Cuma ini dia belum berani publish secara resmi. Bahwa dia bilang, karena dari semua rice cooker yang low karbo ini tidak ada yang berani klaim misalnya, 100 gram nasi kalau dimasak di rice cooker biasa itu sekian, kalau dimasak di rice cooker saya low karbo mirip kita ini sekian. Itu nggak pernah. Sehingga cuma bilang, ini bisa turun sekian persen. Ngitungnya gimana? Ya kan? Akhirnya mereka melakukan sendiri tes, mereka beli di pasaran Jepang. Merek-merek yang ada di pasar Jepang yang ngakunya low karbo itu mereka tes, bahkan mereka bisa bilang gini, kalau dari hasil tes kita secara kandungan, dia bilang rice cooker kita yang punya menu softer rice, which is karena softer itu biasanya airnya lebih banyak sedikit, itu secara kandungan ininya malah lebih bagus dari hasil yang diproduksi oleh low karbo ini. Sehingga saya bilang, wah kok menarik juga ya. Cuma saya bilang, apakah ini bisa dipakai? Dia bilang, kita belum selesai research secara resmi, jadi mereka belum berani publish statement resmi, sehingga dia bilang, ini hanya untuk konsumsi informal dulu lah. Istilahnya. Jadi bahwa pandangan-pandangan ini masih harus perdalam lagi kebenarannya. Jadi yang menarik, Dok. Benar omongannya. Itu yang perlu dicek, karena kalau kita bilang low carbs, berarti carbs-nya lari kemana? Kan itu kan yang perlu kita tanyakan. Jadi jangan cuma kemakan iklan aja, tapi kita perlu benar-benar tahu, carbs-nya yang tinggi ini kemudian dikatakan rendah, kok bisa? Betul. Gitu. Larinya kemana? Itu yang kita perlu cari tahu. Itu dulu sih. Oke, pertanyaan lagi, Dok. Pertanyaan dari Arwa Hardi. Dok, aku mau tanya, untuk mengurangi minyak, air fryer atau panci anti lengket itu membantu nggak ya? Kan jadi nggak usah pakai minyak gitu. Menarik. Banyak orang itu takut dengan minyak, tapi nggak takut ketika mereka makan mie, bakpao, roti, kerupuk. Karena selama ini yang selalu menjadi di demonize itu adalah fat.
Gitu. Nah, saya juga sebaliknya saya nggak pernah mengatakan, oh kita makan fat makin banyak makin baik juga, enggak juga, gitu. Tapi karena selama ini kenapa orang itu selalu berpikir, oh makanan yang rendah lemak itu makanan yang lebih sehat? Jawabannya belum tentu. Oke. Ya, Tentu ya. saya selalu bilang gini ya, ada dalam nutrisi ya, karena saya punya kompetensi di nutrisi. Saya selalu bilang seperti ini Pak William, untuk menentukan, untuk determine makanan ini baik, memberikan kita hasil yang baik atau kurang baik. Ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang kita, ini buat teman-teman juga ya, yang nonton Soji Lovers ya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sumbernya. Contoh, kalau kita sekarang, sorry ya, banyak orang itu yang mengatakan bahwa daging merah itu kan jelek. Ya, red meat ya. Daging merah red meat itu jelek. Ya, daging sapi contohnya. Pertanyaan saya, daging merah yang mana? Sekarang banyak juga daging merah itu yang suntikan. Marblingnya itu suntikan. Itu sekarang banyak sekali ya. Kalau kita sebut itu dagingnya golongan. Supaya kelihatan bagus. Nah, gitu. Dagingnya itu golongan meltik itu. Nah, kalau kita konsumsi daging merah seperti itu dengan daging merah yang grass fed, tentunya kan akan berbeda. Kalau kita makan telur horn dengan telur organik kan juga beda. Artinya apa? Sumber itu penting. Gitu. Sebelum kita mengatakan oh ini baik atau kurang baik untuk kesehatan. Nggak bisa digeneralisasi lah. Betul, gitu. Kita bilang sosis juga dari daging. Chicken nugget juga dari ayam. Crab stick nggak ada crabnya. Iya, crab stick nggak ada crabnya, betul. Itu, ya. Artinya apa? Kita nggak bisa mengatakan dalam arti, oh kalau kita makan protein yang tinggi atau kita makan daging apa, ini selalu nggak baik. Tergantung sumbernya dulu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah proses pengolahan. Nah ini, jadi makanya dengan alat-alat yang diberikan, difasilitasi oleh Soji Rusi, kita kan proses pengolahannya bisa lebih bijak. Bisa lebih wise. Kita nggak mengolahnya dengan ultra proses atau dengan goreng, dengan pemanasan suhu tinggi. Bisa mendapatkan pengolahan yang optimal. Itu yang sehat juga tapi tetap bisa dinikmati. Yang ketiga adalah jumlahnya. Jumlah apa nih, Dok? Apapun. Ya, karena kalau kita mau bilang seperti ini, Dok, kacang almond sehat. Betul, tapi kalau kamu makannya setoples juga nggak sehat. Ya, Dok, dark coklat sehat, Dok. Betul, tapi kalau makannya satu hari satu pak juga nggak sehat juga. Gitu. Artinya apa? Jumlah ini penting. Ada keseimbangan itu. Betul, keseimbangan dengan makanan yang lain, dengan nutrisi yang lain. Jadi artinya apa? Pertama adalah sumbernya, kedua proses pengolahannya, ketiga adalah jumlahnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, tadi seperti kita bilang fat tadi ya, sebetulnya bukan masalah minyaknya, gitu. Tapi pertama adalah apa yang dimasak. Mau pakai minyak sebaik apapun, bahkan tanpa minyak, tapi kalau yang dimasak sosis, ya tetap nggak baik. Ya sama aja, misalnya kita mau air fryer terus beli chicken nugget yang beli french fries atau apa yang jadian terus dimasukkan. Sama aja ya. Sama aja. Gitu loh. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan tadi, ingin saya address dulu ya. Jadi jangan sampai kita itu salah fokus. Kita berpikir oh kalau makanan itu nggak dimasak pakai minyak pasti baik. Makanan apa dulu? Proses pengolahnya bagaimana? Kalau udah french fries ya, itu something yang udah kurang baik. Apalagi jumlahnya kayak kita kontrol tadi itu. Ya menarik nih, karena kalau bicara misalnya kayak multipan kita ini keunggulannya, misalnya tadi bingung air fryer atau apa, memang kita nggak ada produk air fryer. Tapi multipan kita ini anti lengketnya itu kayak kita misalnya mungkin orang yang kalau pernah pan fry salmon gitu ya. Kulitnya itu kan biasa jadi masalah. Punya kita ini nggak lengket. Bisa diatur juga suhunya ya? Suhu juga bisa diatur. Jadi kalau tadi misalnya khawatir tentang konsumsi minyak, ya mungkin itu juga bisa membantu juga. Jadi nggak usah beli minyak yang, atau mungkin ada minyak yang memang bagus ya, seperti kita tahu ada olive oil mungkin. Betul. Nah, tapi mungkin misalnya mau menghindari, misalnya yang khawatir dengan minyak, ya nggak apa-apa, bisa juga. Dari Ivirasil. Ya, Ivirasil itu. Makanan sehari itu idealnya dipanas atau dipanas suhu berapa, Dok? Ya. Tadi udah saya jawab ya. Jadi sebetulnya
idealnya panas itu tidak melebihi 160. 160. Memang dalam arti ketika kita berbicaranya aplikatif, kalau bikin kue gimana dok? Ya memang nggak bisa. Iya, ada beberapa cake itu yang memang dia butuh panas dengan tinggi. Nah, kalaupun memang dibutuhkan dengan suhu yang lebih tinggi dari itu, jangan terlalu lama. Itu karena memang ada beberapa cake itu yang kalau panasnya nggak cukup tinggi, dia nggak bisa mengembang kan. Itu. Jadi karena saya juga suka baking, makanya saya juga bisa tahu gitu. Jadi artinya gini, kalau sebisa mungkin ya jangan sampai panas itu terlalu tinggi, ya terlalu which tinggi. Is di atas 160 tadi. Kalau bisa di bawah lebih baik waktunya lebih lama daripada kita panasnya suhu tinggi. Kecuali kalau memang benar-benar betul, jangan terlalu lama. Periodenya jangan. Betul, gitu. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya make and feel. Make and feel. Masak sayur lebih baik steam atau rebus dok? Good question. Gini, sayur itu ya sama seperti yang tadi saya katakan ya. Kalau kita makan raw, kita dapatkan enzimnya lebih tinggi. Kita dapatkan vitamin C-nya juga lebih tinggi. Tapi kalau kita memang mau masak, sekarang yang perlu kita lihat adalah masakan itu yang mau kita makan apanya. Contoh kalau kita makan sup, berarti kan kita makan sama kuah-kuahnya. Nah kalau itu nggak ada masalah. Tapi kalau sayur ini kita rebus, berarti kan kita cuma ambil sayurnya aja, gitu. Beda dengan kita kukus, gitu. Vitaminnya tidak larut dalam air, karena ada vitamin yang larut dalam air, ada vitamin yang larut dalam lemak. Gitu. Artinya kalau kita rebus, berarti vitamin yang larut dalam air ini ikut ke airnya. Terus gitu. airnya dibuang. Airnya dibuang, berarti kita kehilangan vitamin-vitamin yang larut dalam air tadi. Itu artinya apa? Kalau bisa dikukus akan lebih baik. Gitu. Tapi asal tidak terlalu lama. Kuahnya dimakan. Tidak ada masalah. Gitu. Berarti cara masaknya tidak masalah, keperluannya. Keperluannya yang perlu disesuaikan. Ada pertanyaan lagi dok. Ameliani, apakah betul menambahkan VCO saat masak nasi bisa menurunkan kadar glukosa pada nasi? Jawabannya no. Ya, jawabannya no. Jadi kalau kita bilang tadi ya, kita perlu tahu dulu ketika kita mengatakan menurunkan glukosa, ya, menurunkan glukosa atau gula pada nasi sebetulnya tidak, tapi menurunkan glycemic index-nya. Iya. Gitu. Glycemic index itu gini. Jadi kalau menurunkan glukosa itu kan jumlahnya ya. Jumlah glukosanya gitu. Sedangkan kalau glycemic index itu adalah kecepatan karbohidrat untuk meningkatkan gula darah. Itu namanya glycemic index. Memang kalau kita sebetulnya bukan cuma VCO, kita tambahkan santan aja udah menurun. Karena begitu kita tambahkan lemak atau kita tambahkan serat di dalam karbohidrat itu akan menurunkan glycemic index-nya. Itu. Nah, ketika glycemic index-nya menurun, artinya apa? Dia tidak terlalu cepat untuk meningkatkan gula darah. Itu. Tapi tidak menurunkan jumlah glukosanya. Ya, itu. Karena ini menarik dok. Ini sama seperti pengalaman ayah saya dan juga dokter sering mengajarkan kan makan sayurnya dulu. Urutan makannya. Ayah saya pun juga pernah cerita. Kalau ngajarin, karena ayah saya kencing manis kan. Jadi kalau makan nasinya dulu 2 jam puasa, di tes darah pasti tinggi. Tapi kalau makan lauknya dulu, baru nasinya, 2 jam puasa di tes nggak tinggi. Saya waktu itu, kok menarik ya. Terus ya setelah seperti dokter cerita gini, berarti bener ini. Betul sekali. Karena urutan makan itu penting. Jadi mana yang kita makan dulu, kemudian tadi juga jangan lupa ya, saya berikan tiga tadi itu sumber, proses pengolahan, dan jumlah itu juga sangat berpengaruh. Itu. Setuju dok. Ini lagi dok, dari Natania Patricia Ang. Apakah rice cooker sejurusi bisa atau ada cara untuk mengurangi kandungan gula pada nasi? Nah, yang jawab Pak William ini. Kalau rice cooker sejurusi mengurangi kandungan gula pada nasi, mestinya nggak bisa dok, karena rice cooker sejurusi nggak ada urusannya sama nasinya. Rice cooker sejurusi akan memasak nasi dengan hasil yang terbaik. Ya memang ada yang mungkin disarankan makan nasi merah. Nah, sehingga karena masak nasi merah dengan rice cooker biasa atau lainnya ini hasilnya kurang punel, nggak rata masaknya, sehingga males makan nasi merah. Pakai sojirushi nggak ada masalah. Atau ada yang mungkin ikut aliran-aliran, kalau nggak salah kayak biji-bijian atau apa itu. Nah, pakai nasi cooker sojirushi pun bisa menghasilkan hasil yang empuk dan bisa dimakan dengan enak. Sehingga
Sojilisi memberikan alternatif, mau makan apapun, beras putih, beras merah, beras hitam, beras coklat, ataupun beras campur biji-biji atau murni biji-bijian pun semua bisa teratasi. Jadi lebih pasnya di sana. Tapi saya rasa saya setuju dengan dokter ya, kembali ke prosesnya, kita aja diproses, nah tinggal jumlahnya juga. Betul. Mungkin makan nasi putih nggak ada masalah kalau makan nggak terlalu banyak juga. Betul. Ya kan, Dok, betul. ya? Itu yang saya mau mungkin sedikit tambahkan tadi ya dari Pak William sampaikan. Banyak orang itu yang bertanya seperti itu Pak William karena mereka takut dengan konsumsi nasi. Gitu. Padahal sekarang mereka takut makan nasi tapi nggak takut makan bakpao, nggak takut makan roti, ya, nggak takut makan tiramisu, nggak takut makan red velvet. Tapi begitu mereka itu berhadapan dengan nasi udah jiper duluan, itu. Nah sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah ketika kamu menghindari nasi, tujuannya untuk apa dulu? Itu. Apakah supaya dalam arti bisa makan karbohidrat yang lain, ya? Ataukah dalam arti memang kamu benar-benar berpikir bahwa nasi ini memang sumber masalah? Itu. Karena sebetulnya masalahnya bukan di nasinya, tapi di asupan karbohidrat totalnya itu. Karena nasi ini kan hanya salah satu dari sekian ribu jenis karbohidrat yang lain. Karena ini menarik dok, benar. Karena saya rasa mungkin masih banyak orang yang kurang memahamin karbohidrat itu apa aja sih. Nah, itu poinnya. Betul itu kan? Poinnya, betul. Karena misalnya ada teman saya juga, saya tanya, saya bisa nggak makan nasi. Tapi makan buahnya satu keranjang. Aku masih makan mie, saya tanya gitu. Karena saya tahu dia doyan mie. Iya, ya sama aja saya bilang. Mie ya sama aja. Terus ada saya tanya, udah nggak makan nasi? Enggak. Mie? Enggak. Tepung-tepungan? Ya gorengan masih. Saya bilang, ya sama aja. Atau ada masalah, saya sudah ini, apa enggak makan macam-macam ini? Terus saya tanya. Saya biasanya gini, kan orang Indonesia dok, masih pakai kecap manis nggak? Iya. Wah kalau kecap manis saya nggak bisa. Iya, betul. Ya, kan? Bahkan yang dianggap sehat seperti apel, jeruk, pir, mangga, anggur, itu kan juga kandungannya juga karbohidratnya tinggi. Itu. Nah artinya kalau kita nggak makan nasi, terus kita makan semangka setengah potong satu hari ya, ajubillah. Itu. Ya kan tadi saya bilang ini bebannya ke livernya juga berat itu. Tapi mungkin karena masukan simple-simple yang di luaran sana adalah ya karena konsumsi makanan pokok kita ini nasi, maka ya nasinya kamu kurangi sehingga nasi soalnya jadi demonnya ini. Betul. Jadi biang keronya gitu. Jadi biang keronya ini. Iya, padahal nggak harus nasi. Yes. Iya. Ada pertanyaan apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Dari Rizka, nutrisionis. Iya. Bagaimana kriteria masak makanan yang sehat dalam rumah tangga? Apakah selalu dengan minim bumbu? Wah, ini ya itu tadi. Tadi udah saya jawab ya. Sebetulnya gini, jangan takut dengan bumbu selama bumbunya itu natural. Nah, mungkin kalau nanti next time ya kita bisa demokan di sini ya cara masak gitu dengan yang simple tapi bisa enak gitu. Paling mudah adalah kita gunakan bumbu-bumbu yang sangat kaya di Indonesia. Bawang merah, bawang putih, ketumbar, jinten, jahe, lengkuas. Ya, itu rich banget tuh. Makanya kalau kita hidup di Indonesia itu kita perlu bersyukur. Kita diberikan bumbu-bumbu itu yang harganya terjangkau, ya tapi kalau di luar itu mahal loh itu bumbu-bumbu itu. Bumbu bawang merah, bawang putih, jahe tadi itu mahal di luar gitu. Tapi di Indonesia kita bisa aksesnya sangat mudah dan itu bisa memberikan rasa yang juga sangat nikmat sebetulnya. Nah, kalau kita bisa mengolahnya dengan bumbu-bumbu yang herbs yang dari Indonesia, atau mungkin kalau kita yang suka di luar kita pakai basil, oregano, thyme, rosemary, any kind of herbs that we can use, kita grill, itu juga tesnya udah enak banget. Gitu. Nggak perlu kita pakai saus-saus bumbu jadi udah enak. Jadi menjawab Rizka, sebetulnya kita nggak harus minim bumbu, tapi kita perlu tahu bumbu apa yang perlu kita pakai. Itu. Wah, ini mumpung tadi dokter nyebut ini, siapa yang tertarik dokter ini masak di sini ya? Nah, itu. Komen nanti ya. Next bisa kita agendakan. Tahu ini nanti. Bisa kita agendakan itu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Tata Reta. Apakah betul makanan yang digrill lebih bagus untuk diet daripada yang direbus berkuah? Dan katanya kuahnya jangan diminum. Biasanya ini sudah cukup banyak terinfluence dengan ini ya, dengan diet-diet yang ya kita bilang dalam arti ya katanya clean eating gitu. Sebetulnya ya clean eating atau eat clean itu pun juga banyak orang yang salah kaprah. Ya,
banyak orang berpikir sama seperti tadi mungkin dari Rizka juga ya, biasanya satu tipe. Karena mereka pertama biasanya berpikir seperti ini, makan kalau hambar itu lebih sehat. Kata siapa? Gitu. Ya. Yang kedua, makan kalau nggak pakai bumbu lebih sehat. Gitu. Tergantung bumbu yang mana. Gitu. Ya, itu kalau kita bilang lebih sehat, mungkin dalam arti kalau dibandingkan yang orang menggunakan bumbu jadi, betul. Gitu. Tapi kan tidak harus seperti itu. Gitu. Yang kita pertimbangkan yang namanya kesehatan itu kan fisik dan psikis. Kalau kesehatannya fisiknya oke, kemudian psikisnya terganggu, karena harus makan hambar-hambar dalam jangka waktu yang stres juga, nggak baik juga. Gitu. Kan yang psikis kan juga berdampak ke fisik kita juga. Gitu. Kemudian tadi tanyanya apa lagi yang rebus lebih nggak baik gitu ya. Nah, itu juga saya selama ini belum paham kenapa orang itu bisa berpikir seperti itu. Ya, apakah karena mereka berpikir vitaminnya, mineralnya terbuang itu ya, which is sebetulnya juga tidak sepenuhnya benar. Tadi kalau kita ngerebusnya tidak terlalu lama sebetulnya juga nggak apa-apa. Jadi cara merebus tuh gini ya, air mendidih, contoh kalau kita sayur ya, air mendidih kita masukkan sebentar, kita angkat, gitu. Jadi supaya dalam arti itu tidak keras gitu aja, tapi renyah rasanya itu. Kalau sayur itu udah layu, nah itu ya nggak bener. Itu. Jadi artinya apa sebetulnya kita ngerebus pun juga bisa sehat asal kita tahu caranya. Kalau dikatakan ini lebih sehat grill daripada rebus, menurut saya tidak selalu, tergantung caranya kita, metode kita tahu nggak cara masak yang tepat seperti apa. Itu. Karena kalau grill pun terus banyak kecap manisnya, sama aja. Dikasih margarin, ya dikasih margarin gitu ya sami, nah, kan gitu ya. Makanya kan kita nggak bisa mengatakan lebih baik yang mana kalau kita tidak benar-benar paham exactly bagaimana prosesnya. Karena kalau ngomong tadi kuahnya tidak boleh diminum, ini saya jadi ingat pengalaman makan di Jepang, Dok. Karena orang Jepang memang ngajak kita makan shabu-shabu, Dok. Dia bilang shabu-shabu itu kayak daging lembaran dicelupkan di air, digini-ginikan aja, terus diangkat, dimakan. Nah, kita saat itu juga mau ngambil kuahnya, sama orang Jepangnya, jangan. Kuahnya ini jangan diminum. Karena menurut dia, daging sapi ini pada saat di shabu-shabu itu istilah proses dimasak itu ada ampasnya di kuahnya itu. Oke, lemaknya atau apa? Ya kan biasa kalau kita rebus daging kan bisa keluar muntuk-muntuknya itu. Nah itu maksud dia ini nggak boleh langsung dimakan di kuahnya. Sampai saya pikir, ini beda lagi. Makanya orang Jepang sehat-sehat ini. Oke, Soji Lover, saya mohon maaf banget ya. Karena pertanyaannya ini masih banyak, tapi kita sudah terbentur waktu yang terbatas. Jadi kalau memang ada pertanyaan, bolehlah mungkin di-drop di komen-komen, atau boleh ke Dr. Hans juga, atau ada usulan-usulan apa, nanti di postingan live ini tolong di komen, sehingga kita bisa bahas lagi ini di bulan depan ya, Dok ya. Bahkan saya tadi nantang nih, kalau ada yang pengen dokter masak, ayo saya pengen tahu komennya berapa banyak ini nanti. Saya rayu dokter ini nanti. Boleh. Oke, Dok. Ini sudah sampai pada penghujung ini, Dok. Kira-kira ada kesimpulan apa nih, Dok, buat Soji Lovers ini, Dok? Ya, jadi mungkin buat Soji Lovers ya, karena kita membahas mengenai cara memasak. Ini adalah satu skill, menurut saya basic skill yang perlu kita punya. Tadi seperti yang saya katakan di awal, kita nggak perlu jadi jago masak. Kita nggak perlu expert masak. Asal kita mungkin punya fasilitas yang tepat. Gitu. Salah satunya mungkin yang disediakan Soji Rusi dengan beberapa alat-alat yang sudah ada ini, kita bisa maksimalkan proses pengolahan yang sehat, simple, tapi juga tetap bisa dinikmati. Itu. Nah, jadi karena apa? Karena ya kalau kita bisa menyiapkan makanan sendiri, kita tidak harus tiap hari itu makan di luar, kita nggak harus tiap hari itu pesen online food dan lain-lain itu. Nah, ini akan membuat kita juga lebih bisa menjaga kesehatan kita. Baik yang mau dalam arti belum punya masalah kesehatan, on the way ini, ibaratnya ya kan banyak tuh orang yang on the way tapi nggak merasa, gitu. Jadi mereka merasanya ya saya sehat-sehat aja, karena apa? Belum sakit, itu. Atau orang yang memang sudah punya masalah kesehatan, mereka ingin membuat kesehatannya lebih baik. Menyiapkan makanan sendiri itu jauh lebih bisa kita kontrol. Percayalah, apalagi kalau kalian mungkin sudah datang ke dokter, kalian tahu acuannya, kebutuhan kalian apa, yang perlu kalian konsumsi apa, itu tentunya akan lebih baik.
Gitu. Tapi at least sekalipun kalian belum paham, ya paling nggak kalian kontrol lah. Karena kalau kalian dimasakin sama orang di luar, ya kan ini kan sesuatu yang kita out of control, akan lebih sulit untuk kita kontrol. Bagaimanapun yang kita jaga itu akan lebih baik. Itu sih pesan dari saya. Setuju. Ya, gini juga Soji Lovers, memang apapun yang di dokter cerita ini, ya mungkin kalau disimpulkan sih, ya ngomongnya enak dok, prakteknya susah. Tapi bagi saya sih sebetulnya asal kita mau memulai, pasti bisa. Nah, memang Soji Rushi selama ini kita menjual produk yang untuk membantu semua pemakainya ini untuk mencapai hidup sehat yang lebih mudah. Ya seperti dokter bilang, nggak harus jadi master chef. Ya saya pun juga dulu belajar masak juga, ya mungkin nih ya dok ya, terpaksa dok, karena manusia ya. Jadi saya pun dulu juga belajar masak juga terpaksa. Tapi begitu, masak gampang-gampang. Nah dulu mungkin peralatan kayak saya belum kenal Soji Rushi, saya juga agak repot. Sekarang kalau bisa ada Soji Rushi gini, mau goreng telur aja nggak usah pakai minyak bisa. Mau bikin telur dadar, telur mata sapi itu juga mudah. Ya kan kita mau grill ikan, mau apapun itu bisa. Bahkan begitu hebatnya ini, misalnya kita melakukan masak beberapa terus timbul kerak-kerak karena gosong-gosong yang timbul, itu tinggal dilap aja pakai tisu aja udah lepas. Jadi cucinya pun nggak usah repot-repot. Kan, waduh kalau misalnya biasa makan barbekyuan di restoran mana gitu misalnya, wah nanti kalau sudah terlalu banyak nempel-nempel udah nggak panas, mesti minta ganti lagi. Ini mudah sekali. Oke. Ya kan, bahkan masak kuahnya ini pengatur suhunya sudah digital semua ini, tinggal digeser-geser kita bisa pastikan temperaturnya itu cocok. Ya kan. Terus kalau memang sudah bisa masak sendiri, buat bekal, mungkin ada yang bertanya bilang, wah nanti waktu makan sudah nggak hangat. Ada solusinya lagi nih. Nah kita punya lasjar nih, ya kan, yang bisa 8 jam tetap masih tetap hangat. Kalau kita buat makan siang, kita siapin bekal pagi, buat makan siang di kantor juga bisa. Cuma memang kadang orang Indonesia mungkin dok ya, bawa bekal kayak anak kecil. Saya tiap dari kuliah bawa bekal loh. Ya ini memang tergantung ke pribadi masing-masing. Iya. Oke, terima kasih Soji Lovers sudah gabung dengan kita malam ini. Untuk pengumuman pemenang ditunggu ya, akan diundi dan besok akan diumumkan. Nah, setelah ini stay tune karena dari kita Soji Rushi akan memberikan info-info lagi mengenai produk dan kelanjutannya karena kita setiap hari pun punya live. Jadi mungkin yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut, kalau yang malam ini tidak bisa tercover, mungkin bisa dilanjutkan lagi di setiap harinya yang kita periode live. Oke, stay tune dulu Soji Lovers. Terima kasih saya ucapkan Dr. Hans atas kedatangannya. Thank you Pak William. Terima kasih semuanya.